Oke, baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Karimaleng, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Kupang. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan ujian akhir semester kami yang berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Terapan. Di sini saya akan memaparkan tentang kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 ini menimbulkan berbagai persoalan yang membuat semua negara di belahan dunia ini mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk menjawab persoalan dan bagaimana membangun suatu kebijakan atau suatu strategi untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Tidak hanya di negara-negara besar, tetapi juga korporasi atau perusahaan-perusahaan startup dan berbagai usaha swasta lainnya yang mengeluarkan berbagai kebijakan guna menanggulangi kemerosotan dalam konteks keuangan perusahaan tersebut agar nantinya tidak menjadi kemerosotan dalam konteks keuangan. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu monetisasi dan kapitalisasi agar kita tidak terjebak jauh dari konsep dasar yang dibangun oleh para ahli ini. Di sini saya mengambil pengertiannya dari Wikipedia, di mana monetisasi adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran yang sah. Ini adalah cara halus berbicara tentang bagaimana perusahaan-perusahaan atau negara-negara dapat membuat sesuatu yang dapat dikomersialisasikan. Artinya mereka membuat segala sesuatu, baik itu iklan, baik itu kebijakan, itu mengarah kepada alat pembayaran yang sah. Dalam hal ini saya mengira bahwa itu adalah salah satu langkah baik, di mana bertujuan untuk membuat suatu strategi yang cukup untuk bagaimana mengimbangi keuangan perusahaan tersebut. Tetapi di sisi lain, kita tidak bisa menghindari bagaimana proses dari kapitalisme dalam kontrol kapitalisasi ini yang dilihat miring dari dulu hingga kini mengakibatkan kebijakan ini sangat bertentangan dengan masyarakat, di mana perusahaan mengambil keuntungan penuh dalam kontrol keuangan dan pemberian upah. Karena kita tahu bahwa monetisasi adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran, itu tidak terlepas dari yang namanya kapitalisme, sehingga bisa terjadi berbagai timpang tindih yang terdapat dalam masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Itu sulit untuk menjangkau berbagai regulasi yang dikeluarkan tersebut karena keterbatasan biaya dan lain-lain yang membuat mereka terus terpojok, apalagi pada saat COVID-19 ini, di mana ekonomi sedang turun. Tidak hanya itu, terdapat juga berbagai masalah-masalah yang ada pada saat ini, di mana orang-orang yang mengatasnamakan individu itu mereka membuat suatu regulasi yang untuk melipat gandakan keuntungan mereka sendiri, di mana mereka memainkan peran penting dalam memperkaya diri sendiri dan membuat berbagai kepentingan dalamnya guna mendapatkan kelipatan uang yang lebih dari biasanya. Ini juga mengakibatkan kemerosotan yang terjadi pada masyarakat kelas bawah, di mana masyarakat kelas bawah yang sudah terdampak paling besar ini mengalami keterpurukan yang semakin besar, di mana dari sisi ekonomi harga barang dari para mafia ekonomi ini yang mungkin berada dalam lingkup pemerintahan dan juga bekerja sama dengan elit besar memperlancar pelipat gandakan uang yang seperti tidak biasanya. Di sisi lain juga segelintir orang memanfaatkan keadaan ini untuk bagaimana mengumpulkan kekayaan dengan cara menjual harga bahan pokok yang melambung tinggi dan berbagai lainnya. Contoh kecilnya adalah masker yang dulunya dengan harga yang sangat murah kini dijual dengan harga yang terjangkau sangat mahal. Itu adalah bagian dari suatu monetisasi COVID-19 ini. Tidak hanya itu, tetapi juga dalam bidang kesehatan ada beberapa rumah sakit swasta itu yang tidak mau menangani pasien COVID-19 dengan alasan takut akan kualitas rumah sakit tersebut akan turun. Padahal dalam keadaan seperti ini yang sangat dibutuhkan adalah uluran bantuan dari medis untuk perawatan pasien
sekedar mengurangi penyebaran virus ini dan juga pengobatan virus ini. Karena kita tahu bahwa rumah sakit di Indonesia ini sangat terbatas untuk menanggulangi pasien COVID-19 itu, karena keterbatasan jumlah ruang yang ada dan jumlah tenaga medis yang ada di sana. Dan jika kita melihat dari sisi regulasi, bahwa beberapa bulan yang lalu Presiden telah mengeluarkan penetapan dalam Kepres atau Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 ini, yang memiliki konsekuensi bahwa segala kebijakan dan dampak dari adanya COVID ini dipegang penuh oleh pemerintah pusat. Namun kita lihat dengan keadaan yang terjadi di lapangan, itu hanya sebuah rekayasa belaka di mana pemerintah hanya memberikan kebijakan berupa narasi saja dan tanpa tidak langsung berdampak pada kebijakan tersebut di masyarakat, karena kita tahu bahwa regulasi yang dikeluarkan tersebut tidak berjalan dengan baik, di mana masih banyak mafia-mafia atau orang-orang yang memainkan harga dari adanya virus ini. Di sini juga saya akan mengaitkannya dengan apa yang dinamakan dengan teori Rosipy, di mana teori Rosipy ini merupakan teori perundang-undangan yang dikembangkan oleh Ann Seidemann dan Robert adalah untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang tersebut. Artinya mereka mengeluarkan undang-undang ini karena ada berbagai regulasi yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dibutuhkannya teori Rosipy ini untuk bagaimana mensistematiskan dan juga menjalankan regulasi dengan baik, dilihat dari keadaan objektif masyarakat saat ini dan juga dilihat dari bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi pada saat ini, sehingga teori Rosipy ini membenarkan segala kesalahan-kesalahan yang ada tersebut. Dan juga teori ini lebih dikenal dengan Rosipy, yang terdiri dari 7 kategori. Yang pertama itu adalah role atau peraturan, opportunity atau kesempatan, capacity atau kemampuan, communication atau komunikasi, interest atau kepentingan, proses atau proses, dan ideologi atau ideologi dalam bahasa Indonesia ini. Kategori-kategori ini dapat dipilah menjadi 2 kelompok. Faktor penyebab, yakni faktor objektif yang meliputi peraturan dan kesempatan, kemampuan, komunikasi, dan proses, dan faktor subjektifnya itu interest, kepentingan, dan ideologi. Yang pertama saya memulainya dari faktor subjektif yang di dalamnya terdapat kepentingan dan ideologi. Di sini kepentingan artinya kategori ini mengacu pada pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri. Artinya mereka melihat sesuatu dari sisi diri mereka sendiri tanpa melihat dari kepentingan banyak orang, sehingga membuat kebijakan yang tumpang tindih dan tidak mengarah baik kepada masyarakat. Di sini yang kedua adalah ideologi. Artinya bagaimana kita melihat dari suatu orang-orang membuat kebijakan, melihat dari salah satu golongan atau ras, sehingga kebijakan ini tidak sampai kepada golongan lain atau ras lain atau orang-orang yang menganut paham lain tersebut, sehingga kebijakan itu tidak menyeluruh dan tidak merata. Ini juga seperti yang kita lihat bahwa individu-individu tersebut itu memanfaatkan hal-hal tersebut untuk memanfaatkan kepentingan-kepentingan mereka atau menguntungkan kepentingan-kepentingan mereka, memasukkan kepentingan-kepentingan mereka dalam kebijakan tersebut, sehingga tidak terjadi regulasi yang baik di masyarakat. Kedua itu adalah faktor-faktor objektif, di mana itu terdiri dari peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi, dan proses. Artinya itu mereka memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Artinya orang-orang di luar pemerintahan ini mereka menghambat dengan berbagai regulasi yang ada, seperti yang dijelaskan ada permasalahan tentang rumah sakit swasta yang tidak mau menangani pasien COVID tersebut. Itu adalah salah satu persoalan yang disebabkan dari luar atau dari faktor dari luar itu, seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan kesempatan dan kemampuan yang terampung dalam faktor-faktor objektif, di mana memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih.
ini membutuhkan suatu regulasi yang baik sehingga terciptanya pandangan masyarakat yang lurus, atau bagaimana kita melihat dari sisi ini, dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan ini, bahwa dari sisi oposisi ROCP ini kita memungkinkan bahwa suatu pandangan itu janganlah berdiri atas pandangan sendiri, tetapi berdiri atas pandangan kelompok atau pandangan banyak orang, sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu tidak semena-mena mengarah kepada kehancuran atau kepada individu sendiri, tetapi mengarah kepada banyak orang. Dan juga harus adanya korelasi yang baik antara pemerintahan yang berdiri sebagai negara dan juga pemerintahan swasta, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam mengatasi wabah ini. Tetapi juga di sisi lain, masyarakat yang mementingkan masyarakat kelas bawah yang berada pada tingkatan atas itu, mereka meningkatkan kemampuan mereka untuk bagaimana menguntungkan diri sendiri, sehingga itu harus dilihat sebaik mungkin. Hal-hal kecil itu akan membuat berbagai regulasi akan tertunda kepada masyarakat luas. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya ucapkan terima kasih.